Salam mitra, Assalamualaikum. Teknik menjual sangat penting bagi setiap orang, ya, siapapun. Jadi ini salah satu teknik, satu keterampilan yang harus dimiliki bagi setiap orang, tidak terlepas itu dia seorang pebisnis, ya, seorang penjual atau sales atau reseller, ya, siapapun perlu keterampilan untuk menjual, betul? Ya, ketika Anda baru lulus kuliah lalu mencari kerja, Anda butuh keterampilan menjual, bagaimana membuat kurikulum vitae, bagaimana membuat surat lamaran, bagaimana teknik Anda ketika menghadapi wawancara. Nah, itu termasuk teknik-teknik menjual. Oke, kali ini saya akan sharing mengenai satu teknik menjual atau teknik selling yang saya sebut sebagai GPS selling. Nah, apakah GPS selling itu? Baik, rekan, GPS ini singkatan dari 3 kata atau ada frasanya, ya, yaitu G-nya get info, kemudian P-nya problem, dan S-nya solution. Jadi dari 3 kata ini Anda bisa mencoba merangkum, ya, atau membayangkan bahwa ini adalah satu rangkaian proses dari menjual, betul? Nah, ada prosesnya, ya, ada proses bagaimana tahapan Anda ketika berkomunikasi dengan calon customer atau calon konsumen, ya. Sebaiknya Anda mengikuti 3 alur ini, ya. Dengan Anda mengikuti 3 alur ini, maka Anda akan lebih mudah untuk bisa mencapai tujuan Anda, yaitu closing, ya, atau selling, penjualan Anda. Nah, ada beberapa hal memang dalam menggunakan teknik ini. Yang pertama yang harus diperhatikan, Anda lebih banyak bertanya, ya, lebih banyak bertanya kepada calon customer Anda, bukan sebaliknya. Nah, yang banyak dilakukan biasanya kan si penjual ini banyak menerangkan, oke? Nah, dalam teknik ini justru sebaliknya, si penjual itu sangat sedikit menjelaskan, tapi justru lebih banyak bertanya. Artinya apa? Yang kedua, artinya Anda sebagai penjual harus banyak menggali, ya, menggali informasi dari calon customer Anda. Makanya di sini dalam tahapan pertama get info. You take get info ini apa maksudnya? Ini tahapan PDKT sebenarnya, tahapan pendekatan. Jadi bagaimana Anda, sebagaimana dalam karya tulis, ya, tahapan awal itu kan pendahuluan, ya, prolog biasanya. Nah, atau basa-basi, ya, tapi jangan basi juga, ya. Jadi pendekatan bagaimana Anda mengetahui situasi atau informasi kita gali dari calon customer kita tentang apa. Nah, jadi di awal ini get info ini sebenarnya Anda sudah merangkai strategi dari awal sampai akhir, ya. Awalnya Anda mengetahui kondisi bagaimana rekan atau calon customer Anda itu, ya, bagaimana situasi kondisinya baik secara pribadi, keluarga, lingkungan, ya. Anda gali melalui pertanyaan. Misalnya contoh, ya, ketika Anda baru ketemu, ya, mengucap salam, assalamualaikum, oh, gimana kabar, ya. Nah, dari sana kan sebelumnya Anda sudah punya tujuan nih, tujuannya menjual produk kan, ya. Nah, Anda tahu kan produknya apa? Oke, saya kasih contoh, misalnya produk yang berkenaan dengan kesehatan, produk kesehatan. Nah, Anda akan lebih mudah sebenarnya kalau menggunakan teknik ini. Oke, produk Anda kan kesehatan, produk kesehatan misalnya, ya. Berarti kira-kira Anda butuh informasi apa aja dari calon customer Anda? Tujuan Anda kan ingin menjual produk. Nah, oke. Prinsip ketiga dari GPS selling ini adalah prinsip ketiga, prinsipnya Anda dalam
menawarkan produk ini adalah Anda membantu, ya, help others. Jadi Anda ketemu teman itu tujuannya, misinya adalah untuk membantu dia, menolong dia, memberikan solusi dia. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke sini. Nah, ketika Anda menggali informasi, hubungkan informasi itu atau pertanyaan-pertanyaan Anda ke nanti produk saya, inilah solusinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, jadi Anda membawa produk, Anda tidak usah membawa produk di sini ya. Oke, saya clearkan. Di sini Anda tidak usah membawa produk, ya. Jadi Anda bisa lakukan ini kapanpun, dimanapun, ketika santai gitu ya. Ketika ketemu di terminal, ketika ketemu di acara misalnya gathering, ya, atau di acara apapun, Anda bisa melakukan pendekatan ini. Oke, jadi dan secara halus, ya, Anda tidak datang untuk menjual barang, ya, menjual produk atau membawa barang, tidak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkecil friksi, memperkecil penolakan, ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Memperkecil friksi-friksi. Karena kalau Anda ketemu teman udah nenteng-nenteng barang, wah ini mau jualan nih, ya, saya mau di prospek nih. Oke, tapi kalau Anda tidak menampakkan itu dan berkomunikasi secara smooth, secara halus, maka Anda akan bisa diterima, lebih diterima oleh calon customer Anda. Oke, tadi sampai di Anda menggali informasi yang dihubungkan dengan produk Anda sebagai solusinya. Berarti ketika Anda ngobrol, gali tadi dengan pertanyaan, oke, gimana kabarnya? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Nah, ketika jawaban rekan komunikasi Anda ke calon customer Anda mengatakan, oke, saya fine-fine aja, saya sehat-sehat aja. Nah, di situ Anda bisa tahu, ya, yes or no, ini target saya atau bukan. Oke, ternyata dia sehat-sehat aja, padahal saya punya produk itu produk kesehatan. Nah, gimana caranya? Anda menyerah di situ? No, jangan ya. Jadi Anda bisa masuk celah lain. Gimana caranya? Oke, Anda sudah tahu nih, sudah get info ya, mengkolek informasi dari calon customer Anda bahwa oh ternyata dia tidak punya masalah kesehatan. Terus gimana dong? Nah, kreatif dong ya, Anda lebih kreatif. Ingat misalnya rekan calon customer Anda itu sudah berkeluarga. Kita gali informasi, kita kalau sudah tahu ya oke, langsung ya tanyakan gimana anak-anak atau gimana orang tua, sehat. Nah, ternyata dapat informasi nih, oh iya kemarin ibu saya sakit keras. Nah loh, berarti gimana nih? Yes ya, yes nih, ada. Oke, ada informasi bahwa ada orang yang sakit. Jadi Anda jangan menyerah sampai kepada wah rekan yang ada di depan Anda aja yang mengatakan oh, saya tidak ada punya keluhan kesehatan gitu ya. Nah, tanyakan, gali lagi. Bisa jadi anak-anaknya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi tetangganya. Nah, gali terus ya. Bisa juga saudara-saudaranya. Oke, bisa digali, bisa ya. Anda gali lagi dengan pertanyaan get info. Siapa aja yang punya masalah kesehatan? Oke, wah ternyata ada anaknya ya yang sakit, ada ibunya, ada bapak mertuanya. Ya, oke. Nah, yes berarti ini. Meskipun bukan yes langsung ya dari rekan bicara Anda, tapi tadi ya di lingkar berikutnya. Oke, berarti tapi ketika misalnya sudah digali, ternyata sehat semua, anaknya sehat, bapaknya, orang mertuanya sehat, oh berarti no, ini baru kita bisa bilang no. Kalau gitu gimana? Oke, untuk menjaga hubungan baik, tetap lanjutkan pembicaraan, tapi jangan arahkan ke sini. Oke, jangan arahkan ke problem solution. Udah cukup sampai di get info, ya. Alihkan topik pembicaraan ke hal lain. Oke, sesimpel itu. Nah, kalau yes gimana? Kalau yes baru Anda lanjut ke dua tahapan berikutnya. Oke, tahapan berikutnya problem.
Berarti tadi Anda menggali lewat pertanyaan itu mengarahkan ke problem kan? Ya, problemnya apa? Kalau produk saya produk kesehatan, berarti problemnya adalah problem kesehatan, sakit. Ya, oke, kita ketemu nih, ada problem, artinya ada yang sakit. Oke, bisa dipahami ya? Ada problem nih, berarti bisa lanjut ke sini. Nah, di sini kita arahkan pertanyaan-pertanyaan kita ke ekspektasi dan impact-nya. Oke, tentu kalau ini sebenarnya nggak usah digali ya, ekspektasi. Pasti semua orang yang punya problem kesehatan ingin atau harapannya itu sembuh kembali kan gitu, sehat. Sampai ke orang juga tutup mata. Gimana caranya, berapapun biaya yang akan saya keluarkan biar saya sehat kembali, ya itu tentu menjadi harapan utama ya. Kembali sehat, sembuh kembali. Dan gali lagi, nah ini yang perlu didalami sebenarnya, impact-nya, dampaknya. Artinya kita arahkan ke, atau kita gali bagaimana perasaan ya atau mindset dari calon customer kita itu ketika tidak segera diatasi. Oke, bisa dipahami? Bagaimana kalau nggak segera, atau kita gali dulu pertanyaan, sudah berobat kemana aja ya Kang gitu ya, atau Teh, ketika dia bilang, saya udah berobat ke sana ke sini ya, ke beberapa klinik, ke dokter apa, tapi belum ada perubahan misalnya ya. Nah, kita bisa masuk tuh, ada celah. Oke. Nah, kita arahkan ke impact. Maksudnya apa? Ketika impact, terus gimana sekarang kondisinya kan gitu. Sampai dia sendiri yang sadar mengatakan, saya mah mau apa aja lah mau saya lakukan gitu, asal orang tua saya sehat, sembuh lagi gitu kan gitu. Nah, kenapa? Karena nanti akan semakin membebani dia gitu kan kalau sakitnya itu tidak segera ditangani, ya diobati, disembuhkan. Oke, dia memahami problem sampai ke mengetahui dampaknya apa sih kalau nggak segera ditangani. Waduh, bikin susah deh gitulah, bikin repot gitu ya, bikin sedih kan gitu ya kalau tidak segera ditangani. Nah, terakhir udah sampai sini, ini udah memuncak ya. Pembicaraan dengan calon customer udah sampai tahap ini, udah mulai sampai ke tahap puncak. Nah, ketika ada di puncak inilah kita datang ya, baru ini kenalkan kalau kita punya produk ya, berikan saran-saran ya, berikan testimoni. Ini yang udah cerita aja ya, storytelling. Kemarin Teh, apalagi kalau penyakitnya sama ya, tadi gali kan apa penyakitnya. Kemarin Teh, saya ketemu ibu-ibu yang dia sudah 5-10 tahun ya, sudah parah penyakitnya, lalu saya coba kasih ini produk saya, alhamdulillah Teh, dalam waktu seminggu alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi. Nah, kira-kira gimana ya calon customer Anda ketika dia mendengar hal seperti itu? Kira-kira tertarik untuk mencoba enggak? Ya. Jadi bisa dilihat alurnya ya. Alurnya masuk semakin kuat gitu ya. Dan ingat, Anda tidak usah memaksakan diri untuk berbusa-busa menerangkan produk ya. Kenapa? Karena Anda sudah menyaring di Get Info tadi. Anda tahu ini membutuhkan enggak. Anda tahu orang ini target saya bukan. Oke? Kalau bukan kan nggak lanjut ya. Kecuali kalau yes, berarti Anda lanjut ke sini. Ya, saya bisa jamin ya di atas 90% dia akan mencoba. Kalau gitu boleh deh saya coba ya. Berapa harganya? Nah, udah langsung ya. Dengan teknik ini Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan closing, mendapatkan transaksi ya dari alur yang kita bangun. Oke? Bisa dipahami GPS selling ini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan segera Anda praktekkan karena ini butuh latihan.
untuk menguasai teknik secara terampil, Anda butuh pengalaman ya. Semakin banyak pengalaman jam terbang Anda, maka akan lebih mudah menjalankan teknik ini. Oke, selamat berlatih, selamat mempraktekkan teknik GPS selling ini. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.